Charles Eka Ardansyah. Charles Eka Ardansyah. Saya dari Charlesnya itu keinget si Charlie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, bisa ketemu lagi di Darul Falah Channel di podcastnya. Sini ya, nanti ya. Sini apa sini? Ya, yang situ saja. Yang sini. Oke. Kameranya banyak ini, saya bingung mau ngadep kemana. Iya, hari ini pasti teman-teman semua yang menjadi pemirsa setia Darul Falah Channel sedikit pangling ya. Studio kita baru sudah dirubah kemarin, jadi yang kemarin itu kan masih belum jadi, sempat kita pakai untuk beberapa kali podcast. Yang kali ini sudah seperti ini tampilannya, dan nanti insya Allah masih akan ada sedikit banyak renovasi lagi dari teman-teman semua biar studio kita itu nyaman, bisa terlihat ya seperti podcast-podcast yang sudah pro ya. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua yang baru mengakses video kami di channel Darul Falah Podcast khususnya. Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang baru sekali dilantik sebagai seorang koor, tepatnya di koor Kasyafa Putra. Kalau kemarin kita sudah sedikit mewawancarai Mas Eko yang menjadi koor Kasyafa periode lama. Nah, ini kita kedatangan tamu yaitu koor yang baru dilantik Januari kemarin. Jadi di awal Januari itu pelantikan koor baru Kasyafa dan juga Osda. Nah, aja kita sapa vokalis dari setiap band Mas Charles Pandonan. Charles siapa mas namanya? Charles Eka Ardansyah. Charles Eka Ardansyah. Saya dari Charlesnya itu keinget si Charlie Pandonan. Nama itu vokalis setiap band itu. Oh. Gimana kabarnya Mas Charles? Alhamdulillah. Baik ya? Baik. Sumringah ini kayaknya. Iya. Baru dilantik soalnya. Jadi Mas Charles ini koor baru di Kasyafa Putra. Dari kepengurusannya Mas Eko kemudian dilimpahkan ke Mas Charles. Baru sekali, belum ada 1 bulan dilantik. Dan ini sudah menjalankan tugasnya selama kurang lebih 3 minggu ya Mas ya? Iya. Hampir 1 bulan. Oke Mas Charles, nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang Kasyafa ya. Jadi kan antara kepengurusan Mas Charles sama Mas Eko tentunya akan ada perbedaan. Iya. Mas Eko sendiri kemarin juga sempat saya ulik sedikit, kira-kira ada program warisan nggak untuk koor yang akan datang ya, nanti kita akan tanyakan. Tapi sebelumnya Mas Charles, kemarin kan sempat dilantik ya, dilantik menjadi koor pramuka yang baru, Kasyafa yang baru. Itu gimana perasaannya ketika menjadi pengurus atau koor Kasyafa sendiri? Pertama itu kayak saya tuh kayak nggak nyangka. Nggak nyangka ya? Iya, nggak nyangka. Yang pertama itu kan apa itu kandidatnya itu cuma 2. Ya tiba-tiba saya disuruh jadi kandidat baru. Ibarat itu saya itu kandidat cadangan. Aslinya ada 2 berarti ya? Iya. Terus Mas Charles tuh nggak masuk di antara 2 itu? Enggak. Terus kemudian dimasukkan? Iya. Nggak menduga berarti sebelumnya ya? Nggak menduga. Tapi malah jadi. Bingung saya. Ya bingung ya. Tapi ya nggak apa-apa, karena memang di pondok itu banyak hal yang gimana ya, istilahnya itu membuat kita terkejut lah ya. Banyak kejutan yang seakan-akan kita tidak menginginkan malah terjadi ya kan? Iya. Seperti itu. Saya pernah merasakan seperti Mas Charles, betapa kagetnya, betapa uahnya ketika tidak menginginkan jadi pengurus ternyata jadi pengurus gitu ya Mas. Jadi dulunya Mas Charles memang awalnya cuma ini ya, anggota biasa pramuka. Ya, anggota kemudian biasa. juga tidak mencalonkan menjadi koor. Enggak. Tapi malah terpilih menjadi koor. Kalau saya mungkin juga wah gitu Mas rasanya Mas. Terus ini kan sudah berjalan selama 3 minggu, berarti 3 kali latihan ya? Iya. Untuk waktunya, waktu latihannya? Itu waktunya hari Sabtu. Habis duhur. Habis duhur, berarti sama seperti yang pengurusan sebelumnya ya? Iya. Tidak ada perubahan jam untuk latihan ya? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian gini Mas,
kalau kita baru masuk ke organisasi dilantik tidak sesuai dengan keinginan kita kan shock ya pastinya. Iya. Kaget gitu ya. Nah selama 3 minggu kepengurusannya jenengan ini kira-kira gimana Mas? Apakah kesannya itu Masnya gimana? Apakah saya yakin bisa atau malah aduh kok yang ini ya aku pengen mundur atau gimana Mas? Pesannya tuh pertama tuh kok yang ini. Iya. Kaget ya. Gimana ya kak? Kayaknya saya belum pernah mengalami jadi pengurus. Iya, baru pertama berarti ini? Iya masih baru pertama, masih belajar. Yang pertama ini kaget, ya apa? Nanti bertahap gitu. Iya. Ya bertahap gitu. Tapi setelah merasakan jadi pengurus, ada nggak rasa, aduh, kok kayaknya saya nggak mampu ya? Itu pernah nggak merasa kayak gitu? Pernah. Pernah juga ya? Iya. Berarti memang tekanannya sangat luar biasa saat menjadi pengurus. Tidak seperti saya jadi anggota yang bisa wah bebas. Ya. Memang jadi pengurus kayak gitu. Tapi selama 3 minggu ini tetap berusaha untuk tetap menjalankan sesuai dengan rencana ya. Iya. Udah. Dan anak-anak setelah dipegang Mas Charles juga gimana Mas? Kesannya anak-anak setelah kepengurusannya ganti itu gimana? Apa itu? Jadi anak-anak itu masih vakum dengan saya. Kan ya saya tuh di pramuka bukan apa-apa ya. Dulu itu cuma anggota biasa, ya ikut pramuka. Saya mimpin itu ya belum pernah sih, belum pernah. Pernah itu cuma sekali itu buat pas acara apa tuh pembukaan Arena Gembira kemarin. Iya. Itu saya jadi pemimpin. Cuma ngalir aja jadi ini. Tidak pernah terbesit ingin jadi koor juga ya? Enggak. Rezeki Mas nanti. Tapi sebenarnya Mas Charles, terlepas dari itu semua ya, suka nggak sih dengan pramuka sebenarnya? Kalau pribadi, secara pribadi kan? Saya suka. Suka. Iya. Tapi sebagai anggota. Iya. Kalau sekarang Mas Charles ini kan sudah koor ya, otomatis untuk apa? Tingkatannya sendiri sudah apa ya? Kan kalau di penegak ya sekarang ya. Iya. Penegak kan ada 2 itu, ada Bantara sama Laksana. Berarti sekarang tuh sudah di apa jenengan tingkatnya? Sekarang tuh saya masih Bantara. Masih Bantara. Tapi aslinya tuh udah Laksana tapi belum dilantik. Oh, belum dilantik. Cuma ujiannya sudah. Ya. Gitu. Iya, kalau koor masih Bantara nanti malah repot ya Mas. Iya. Jadi kemarin udah bilang ke ustadznya tinggal dilantik aja. Iya, itu malah enak Mas. Soalnya kalau sudah koor dan masih di Bantara nanti nggak enak lah. Masa nanti koornya masih sama anak-anak yang gitu ya. Dan cuma ada 2, enak ya. Ujiannya nanti pakai SKU dan TKK itu ya. Saya masih ingat dulu juga. Saya juga anak ambil dulu. Saya sampai Pandega, jadi kuliah itu masih pramuka terus. Sampai orang-orang itu, oh gak waleh kamu pramuka, lah suka. Enak di pramuka ya Mas ya? Enak. Jadi anggota juga pernah, jadi pengurus juga pernah. Pokoknya di pramuka itu semuanya menyenangkan. Lah kemarin itu pas ketika di pondok itu, saya kan pernah ini menjumpai ketika jenengan di bawah itu, pas lepas-lepas pionering katanya. Kenapa itu Mas? Ya itu nggak tahu kok apa tuh lepas talinya saya lepas ya. Terus sekalian kok jadinya gini. Tak di malam tuh nggak gini. Ya sudah sekali lepas lagi saya bertanya. Iya, biasanya bikinnya kan malam ya. Iya. Malam terus paginya ready gitu. Iya udah ready. Saya lihat pagi kok lepas semua. Gimana Mas? Kaget, perasaan gimana ketika itu? Ya kaget, siapa yang lepas ya? Dan pastinya juga apa? Kalau pionir itu kan simbol buat kita mau mengadakan latihan biasanya. Iya. Buat yang bendera dan pionir yang berbentuk macam-macam itu kan. Ya nggak kebayang sih kalau lepas. Pastinya juga sudah latihan kurang gitu pastinya. Iya. Di pramuka sendiri itu kalau yang paling jenengan suka ya Mas? Kan kegiatan di pramuka banyak kan ya. Iya. Ada survival, ada yang tali temali dan sebagainya. Yang paling sampean suka itu apa ya kira-kira? Survival paling menguasai. Iya. Ya nggak semua saya. Tapi suka. Ya, suka. Pengalaman survival Mas yang pernah sampean rasakan? Apa tuh? Perkemahan pelantikan Bantara ini. Iya. Ya kemarin di mana itu selatan situ kok. Di daerah selatan. Iya. Terus? Itu pokoknya menyenangkan. Iya. Rasa kebersamaan sama antar sesama itu ada. Emang kalau perkemahan seperti itu.
Saya sukanya dari survival itu gimana nih? Kita itu kayak berusaha bertahan hidup dengan apa? Peralatan seadanya dan sebagainya. Memang kan keadaan kalau di pramuka dibuat-buat ya Mas. Iya. Survival banyak sekali pengalamannya. Dan setiap anak pramuka nggak bisa lepas survival andalanya pasti makan mie. Mie. Gimana-mana pasti makannya mie seperti itu. Oke Mas. Untuk yang ke depan ini Mas, yang jangka dekat ini, kira-kira nanti mau ada agenda besar nggak ini? Kira-kira kita siapa sendiri? Agenda dekat. Yang terdekat ini. Program saya tuh programnya Pasda. Pasda apa? Kopassus Komandan Pasukan Khusus Darussalam. Oh iya, saya pernah dengar ini kemarin Mas Eko juga cerita Mas saya. Iya. Saya dengar ini anggotanya adalah orang-orang khusus ya. Jadi nanti misalnya ada apa itu nanti langsung dipanggilkan dari Kopasda gitu ya. Iya. Dan ini sudah mau dibuat gitu di Ini kepengurusan. udah masa pendaftaran. Pendaftarannya. Berarti nanti ada seleksinya juga. Mas. Kalau boleh tahu Mas, bocorannya sedikit aja. Kriterianya masuk Kopasda itu kayak apa? Fisiknya memadai. Fisiknya memadai, tingginya juga harus enggak? Kalau tinggi enggak, saya Enggak. kasih kelas 1 kecil-kecil. Iya bener Mas, kelas 1 kecil-kecil. Kalau yang dimaksud fisik itu bagaimana? Apakah ketahanannya atau gimana? Ketahan daya tahan Daya tubuhnya. tahan tubuhnya. Iya. Berarti harus yang kuat gitu ya. Tahan banting. Tahan banting, gak nangisan deh Mas. Saya kalau di pramuka itu suka itu yang ketika ada mental, tes mental tuh Mas. Biasanya kan kita emosinya dikuras dan sebagainya sampai ada yang nangis dan sebagainya. Itu saya suka sekali. Kalau selain fisik apa Mas? Mental itu. Mental, fisik dan juga mental ya? Mental. Cuma dua itu ya? Kalau Ada tiga. kecakapan? Ya, kan ada 3. Hmm. Fisik, materi, sama mental. Yang materi itu berarti ya Tentang kecakapan pramuka. kecakapan pramuka juga, kemudian tentang teori juga ya. Iya. Kalau targetnya nanti Kopasda berapa Mas anggotanya? Satu Kopasda itu? Kan ada yang putra sama yang putri. Yang putra itu orang-orang saya tuh kan maksimal itu 50 pendaftaran. Ya. Saya ambil 20. Diambil 20. Iya. Kalau memadai ya 20. Memadai, kalau banyak yang daftar ya? Iya. Kalau orangnya yang daftar sedikit 20. 30. Kalau yang banyak ya mungkin 30. 30. Oh iya. Jadi memang itu benar-benar dikhususkan untuk orang-orang terpilih ya Mas ya? Iya. Nanti dari 20 sampai 30 orang itu digodok sendiri di sini. Atau ada nanti kalau sudah terbentuk ada latihannya sendiri? Ya ada latihan sendiri. Tapi tetap di hari Sabtu juga? Apa? Di hari Sabtu juga? Enggak. Ada hari tambahan. Ada hari tambahan, khusus yang Kopasda ya Mas ya? Oh iya, bagus Mas. Berarti istilahnya kalau kayak di militer itu ada kayak Kopassus gitu ya? Ha. Jadi memang khusus diperuntukkan untuk anak-anak yang memang kecakapannya lebih, yang punya hobi ke pramuka. Ini Ada bagus. minat. Iya, dan ya. Kayaknya ini yang dimaksud Mas Eko sama program warisan itu. Soalnya Kopasda yang kemarin kan belum sempat ini ya. Belum sempat ada. Dan kemarin juga saya tanya Mas Eko, harapannya di kepengurusan ke depan semoga Kopasda ini bisa dibentuk. Dan alhamdulillah untuk program jangka pendeknya juga justru sudah mau diseleksi ini ya. Iya. Oh gitu. Untuk anggotanya itu nanti campur berarti ya Mas? Campur. Dari kelas 1 sampai kelas 6 ya? Kelas 4. Oh kelas 4. Kalau MTS sudah beda sendiri? Apa? Kepengurusnya beda sudah? Sama. Sama? Iya. Oh, cuma nanti yang diambilnya dari kelas 4? Diambil semua ada antara kelas 1 sampai kelas 4 itu. Iya. Oke, berarti kita sama rata ya Mas? Sama rata. Sama rata. Pokoknya siapa masuk Kopasda ya berarti itu yang khusus gitu ya? Iya. Iya. Kemudian Mas, kalau saya mikirnya sendiri ya, kayak Mas Charles ini kan istilahnya koor dadakan ya Mas. Iya. Tentunya kan untuk program dan sebagainya tidak seperti dua calon yang sebelumnya. Kalau dua calon sebelumnya kan pasti sudah punya rencana A, B, C dan sebagainya. Kalau Mas Charles sendiri sebagai koor yang baru dan juga koor yang dadakan istilahnya Mas ya. Kira-kira rencananya ke depan tuh pramuka itu mau diapakan Mas? Ke depannya nanti. Ya kan akhir-akhir ini ya yang sebelumnya itu anak-anak yang nggak suka pramuka, kan ada yang juga nggak suka pramuka. Iya tentu itu. Saya tuh ingin anak-anak yang nggak suka itu jadi suka. Jadi suka. Jadi nggak pramuka itu bukan jadi beban gitu ya. Iya.
Cuma kalau di pondok lebih enak ya mas, kita bisa mewajibkan pramuka, semuanya ikut gitu ya. Iya. Tapi tetap aja ada yang nggak suka ya. Iya. Sederhana sebenarnya. Yang nggak suka biar jadi suka, cuma gitu aja. Tapi ya memang segala sesuatu itu kalau kita pengen bisa, awalnya memang harus dari suka dulu ya. Iya. Dipaksa kayak apapun kalau nggak suka pasti ya nggak bisa. Iya. Iya. Sudah 3 minggu, berarti untuk Sabtu ke depan minggu keempat latihannya ya. Dan sesuai harapan nggak mas selama latihan itu? Masih bertahap, masih ya sedikit-sedikit Ya, masih penjajakan gitu lah ya. Saya juga masih Adaptasi ya betul sekali mas, perlu sekali adaptasi. Yang awalnya tepuk-tepuk jadi peserta sekarang ya. Iya. Untuk ini anggotanya Mas Charles sendiri ada berapa mas di kepengurusan Kasapa? Ada 5. Ada 5. Ya. Boleh disebutkan mas bagiannya apa saja? Bagiannya ada bendahara, sekretaris sama humas. Ya. Sama koor sendiri ya? Ya. Koor itu jadi satu. Oh koor jadi satu. Ya. Ini yang 5 ini pengurus harian atau gimana? Ya bagian. Oh bagian. Cuma di bawahnya 5 masih ada anggota lagi nih? Nggak ada. Langsung peserta ya berarti? Ya ada teman-teman saya yang dari USDA. Dari USDA juga ikut membantu? Iya. Ya perlu diketahui, jadi untuk Kasapa ini adalah organisasi ekstra, kalau di sini ekstra ya, ekstra di Pramuka. Kalau sedangkan USDA itu adalah organisasi yang mengurusi seluruh santri yang ada di Darul Falah, gitu kurang lebih mas. Iya. Nah, tapi antara USDA dan Kasapa saling berkesinambungan. Oke, bagus sekali. Yang hobi pramuka ini cocok ini masuk di Darul Falah ini ya mas ya. Nggak apa-apa, diajak aja ke sini semuanya. Darul Falah ini juga keren. Pramukanya saya lihat latihan itu rutin. Wah pokoknya nggak kenal panas, nggak kenal hujan. Oh pramuka aja. Enaknya kan di situ. Malah ketika hujan-hujan itu seneng anak-anaknya mas ya. Jarang hujan-hujanan. Kalau hujan malah seneng. Mereka latihannya malah di lapangan nggak mau ngiyung. Tapi mungkin ya kalau yang di luar mungkin pramuka itu hanya untuk yang minat saja. Cuma kalau di pondok seperti Darul Falah ini pramuka itu wajib. Jadi untuk seluruh santri tanpa terkecuali. Nggak ada salahnya dicoba karena banyak sekali aspek kehidupan yang bisa kita ambil dari pramuka ya mas ya. Termasuk survival, cara bertahan hidup, terus kemudian sopan santunnya, kemudian mulai dari kedisiplinan yang terpenting untuk pramuka itu pasti disiplin sekali, harus tepat waktu dan sebagainya. Bahkan kita makan aja kadang dimeniti mas. Saya masih ingat ya kebersamaan sama ini disiplinnya itu. Oke mas Charles, untuk yang terakhir ini ya boleh disampaikan ya pesan-pesannya untuk teman-teman pramuka baik yang di sini maupun di luar, biar kita suka dengan pramuka, biar kita menganggap pramuka bagian dari kita itu. Monggo bisa disampaikan dari sini. Gimana caranya kalau menurut jenengan ini? Kena dewi senang pramuka mas? Menurut saya ya agar senang dengan pramuka tuh yang intinya yang pertama tuh kita tuh niat dari hati. Kalau percuma kalau orang nggak niat itu senang itu gimana gitu? Nggak bisa ya? Iya nggak bisa. Jadi semuanya tetap harus diniati mas? Iya ada niatnya. Tak seneng nggak bisa. Tapi raganya di sini pikirannya buat gimana gitu ya mas? Iya. Itu yang pertama tuh niat. Yang kedua tuh ada minat, niat. Terus habis itu nanti kelamaan itu menjadi suka. Jadi suka sendiri. Iya benar sekali mas. Jadi 2 hal ini memang sangat penting sekali. Dimana kita ada niat, minat itu nanti pasti akan datang dengan sendirinya. Kalau dua-duanya ini sudah berjalan, nanti dengan sendirinya rasa suka akan datang gitu ya mas ya. Iya, dan kita doakan semoga di kepengurusan Mas Charles Pandoten ini nanti bisa berjalan lancar, dan kita nantikan ada gebrakan baru yang namanya Kopasda. Itu nanti bisa sesuai dengan yang diharapkan, mendapatkan kader-kader yang militan, kader-kader yang bagus, kader-kader yang baik, yang bisa membawa nama baik Pondok Pesantren Darul Falah. Untuk teman-teman di luar yang masih bingung mencari sekolah dan masih bingung ingin masuk kemana, kami dari Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah membuka selebar-lebarnya pendaftaran untuk santri baru. Gelombang pertama tinggal 1 minggu lagi, tapi jangan khawatir, kita masih ada gelombang kedua yang akan dimulai di bulan Februari. Bisa segera mendaftar mulai dari jenjang
KB, TPA, RA, MISD, MTS, MA, dan juga SMK. Dan kita akan sebentar lagi menantikan perguruan tinggi yang ada di Pondok Pesantren Darul Falah. Bagi Anda yang ingin mendaftarkan, bisa melihat deskripsi dari YouTube kita. Di sini sudah ada link pendaftarannya dan juga ada kontak personnya. Nanti bisa langsung menghubungi. Jangan tunggu lama-lama, segera daftarkan putra putri jenengan sedoyo. Dan yakin bahwa Darul Falah ini adalah pendidikan terbaik untuk putra putri Anda semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Mas Charles atas waktunya, atas seluruh informasi yang diberikan. Dan nanti kalau saya undang lagi jangan kapok ya Mas. Saya doakan nanti setahun ke depan kepengurusannya lancar. Amin. Dan untuk teman-teman semua pemirsa setia Darul Falah Channel, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa terus bagikan link kami, karena dengan jenengan sama membagikan link kami, jenengan sudah termasuk ikut untuk berdakwah bersama kami. Dan kami akan selalu membuat konten-konten yang bermanfaat untuk jenengan, terutama untuk wali santri yang tidak bisa langsung hadir ke pondok untuk menjenguk anak-anaknya. Dan terima kasih saya ucapkan. Apabila ada kritik, saran maupun komentar, bisa langsung ditulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap. Sudah red semua ya? Sudah red semua. REC. Sewaktu-waktu dimulai bisa. REC. Jangan tegang Mas, biasa. Namamu Charles siapa tuh? Charles Eka dan Sang. Charles Van Houten.